lagi di channelnya kami ya, Sinta dan juga Dika. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang kayak dari quest banyak banget yang mereka video ini, yaitu tentang Miss Indonesia 2018. Jadi buat kamu yang ingin nonton, keep on watching. Buat teman-teman yang udah request video ini, sorry banget, lama banget eksekusinya ya. Kita lihat review yang lain, kalau udah dibahas yang lain ya udah kita Ya, nggak usah betul. bahas lagi. Oke, first of all kita bakal bahas tentang keseluruhan dari acara ini, yaitu temanya Betul, tapi disclaimer dulu nih. Kalau kemarin di Putri Indonesia kita kan nontonnya live. Kalau yang ini kita nontonnya di rumah karena kita nggak dapat informasi tentang gimana sih caranya nonton live dari si Miss Indonesia 2018 ini. Oke, secara tema keseluruhan sebenarnya dalam warna-warna tone dari acaranya, dari panggung, dari baju itu nggak jauh beda sama Putri Indonesia ya. Iya, apalagi untuk opening dress-nya itu mirip banget ya. Jadi di Miss Indonesia ini opening dress-nya dirancang oleh Ivan Gunawan. Betul, dengan menggunakan kain dari NTT. Sedangkan di Putri Indonesia itu tahun ini itu menggunakan tema dari Jawa Barat. Bajunya oke NTT, tapi secara yang lain keseluruhan nggak Iya. NTT juga gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kalau temanya itu tentang NTT. Jadi apa ya, kalau menyimpulkan tema tuh kayaknya Agak susah ya di sini. iya, agak susah karena kita tahu ya kalau dari segi penggunaan gaun itu di Miss Indonesia itu nggak ada yang menggunakan kebaya. Kan kalau di Putri Indonesia untuk yang top 3 itu menggunakan kebaya. Nah, di Miss Indonesia itu nggak ada. Oke, jadi itu agak downside ya menurut kita. Harusnya tema itu ya udah harus jelas ya, acaranya udah segede ini di TV nasional juga. Dika, ngomong-ngomong soal opening acara yang related sama baju yang warna-warni itu, menurut kamu dari sisi sinematografi atau dari segi videografi enak gak sih untuk pengambilan gambar ketika opening numbernya? Karena buat aku tuh kayak gitu loh, gemes aja. Ada kontestan yang ketika dipanggil pas opening number tuh di tengah, bener, ada yang di sebelah kiri, ada yang nge-zoom banget di mukanya doang. Jadi gini, dalam suatu acara di panggung itu sebenarnya ada jenis lighting tertentu yang akan membuat dress atau material yang ada di atas panggung itu terlihat murah atau terlihat mahal dan bagus. Itu bisa disiasati dari desainernya, bisa dari penataan panggung, lighting, dan di sini Miss Indonesia agak kurang sih menurut aku. Dia membuat lightingnya itu kayak bener-bener terang, kurang teratur, jadi memperlihatkan kalau dressnya itu agak sedikit kurang oke. Dan kalau di pengambilan gambar nih, apalagi yang waktu say hello kali itu, kameramennya itu agak kurang bagus banget. Dan ketika shoot dari tengah, kita bisa melihat kameramennya masuk. Itu hal suatu yang haram di TV. Oke, next ya Sinta. Jadi coba ceritain nih, gimana alurnya kalau Miss Indonesia tuh? Kalau di Miss Indonesia itu kan kita tahu ya kontestannya ada 34 provinsi, which is ini beda sama PI karena di PI itu ada 38 yang mana 6 itu dari DKI Jakarta aja. Kalau di Miss Indonesia semua provinsi diperlakukan sama, satu perwakilannya. Dari 34 provinsi atau kontestan terpilihlah 16 besar untuk tahun ini. Kemudian terpilihlah 5 besar yang dua-duanya melalui tahap Q&A. Nah, Dika, menurut kamu gimana sih untuk Q&A-nya Miss Indonesia ini sendiri? Buat aku Q&A-nya itu menarik banget karena actually the question is luas gitu. Ya, betul. Luas, which means the contestant have an option untuk menjawab itu secara sempit atau luas, dan most of them memilih untuk menjawab secara cerdik, secara luas, menunjukkan benar-benar wawasan mereka luas, mindsetnya bagus. Menurut aku itu keren banget. Iya sih, dan pertanyaan dari Miss Indonesia yang top 16 ini itu nggak ada tuh yang namanya pertanyaan yang sebutkan tuh nggak ada. Mostly atau memang semuanya itu pertanyaan yang menguji cara kamu berpikir. What do you think? Ya, tentang point of view-nya kamu tentang hidup. Dan kalaupun itu tentang isu-isu spesifik tentang pendidikan atau kemiskinan, itu mereka juga bagus tuh cara jawabnya. Mereka juga mention isu-isu yang nggak biasa gitu. Betul. Kalau teman-teman tahu, aku paling suka sama Aceh sih pas top 16 karena dia itu menjelaskan salah satu isu nasional kita adalah tentang stunting. Saya akan mendirikan yayasan sosial yang bergerak di bidang kesehatan dengan mengangkat isu stunting agar dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengkampanyekan stunting. Tahu nggak kamu stunting? Kamu tahu stunting nggak? Yang main film ada stuntman. Nah, baik. Sekarang sedang dicoba untuk diatasi itu anak-anak di usia pertumbuhan atau balita yang tinggi badannya itu tidak sesuai dengan
pertumbuhan umurnya akibat gizi buruk. Ini isu baru untuk yang kayak kalau nggak rajin baca itu nggak tahu. ya untuk orang-orang yang nggak rajin baca, nggak rajin untuk Cari tahu, emang dia nggak kepo, emang dia nggak peduli, itu nggak akan tahu. Jadi ini kan menunjukkan juga bahwa kontestan Miss Indonesia itu nggak cuma cantik, tapi juga emang mereka tuh berwawasan luas, mereka itu pintar. Untuk Q&A top 5 itu sama ya kayak Putri Indonesia, which is mereka ada pertanyaan yang sama. Dan kalau teman-teman beranggapan bahwa yang masuk top 5 pasti yang jago bahasa Inggris, which is enggak juga, karena Aceh lagi-lagi tuh dalam 2 kali round Q&A itu menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Meskipun kita tahu bahwa dia kuliah kedokteran di UK. Ketika kamu punya background yang udah bagus, ya kamu nggak perlu terlalu show it, everybody knows. Right. Nah, next kita akan bahas tentang hal-hal favorit kita selama Miss Indonesia 2018. Buat aku, yang pertama itu selama karantina MI itu aku selalu nunggu-nunggu yang namanya sport competition atau fast track sport. Karena mereka hampir setiap tahun punya agenda yang namanya sepak bola. Bener-bener menunjukkan bahwa Miss ini tuh gak cuman anggun, Gak menye-menye gitu gak menye-menye, tapi juga tangguh. Kalau buat kamu apa Dika? Of Nusantara. Ya itu juga sih. Itu versi nasionalnya dari Dance of the World ya. Ada juga yang mereka bakatnya disatuin jadi sebuah performance. Iya, yang mereka medley lagu-lagu Disney. Terlepas dari eksekusinya mungkin agak kurang ya kak. Ya namanya juga mereka bukan penyanyi profesional. Courage-nya, kepedeannya. Buat aku menunjukkan bahwa bakatnya mereka itu bukan gimmick. Jadi bener-bener Alia pelukis memang. Atau memang Alia tuh bakatnya melukis bagus banget. Oke, jadi kemarin kita lihat ada beberapa international queen yang datang ya. Iya, betul. Sama KPI. Itu ada tahun ini kedatangan Miss World 2016, Miss World 2017 dan juga 5 Miss World Perkontinan ya. Ya, tapi aku agak sedikit menurut aku untuk Miss World 2016 itu bisa lah duduk di meja dewan juri, nggak cuma jadi penonton atau nggak cuma tampil nyanyi sekali doang. Agak kurang honor. Iya, kurang. Terus ada hal yang menarik nih. Beberapa orang bilang kalau panggungnya itu panggung Indonesian Idol ya. Coba teman-teman lihat deh. Bener nggak sih? Mirip nggak sih? Masa sih? Nah, satu lagi yang agak bikin kesel adalah gaun di top 5. Ya mungkin eksekusinya pas malam final tuh mereka grogi, jadi mereka turun tangganya kan mereka pakai yang gaun mermaid itu kan. Yang gede-gede. Iya, itu mereka agak susah buat jalannya. Iya, mungkin merekanya grogi. Tapi menurut konfirmasi dari Alia, itu gaun itu sudah di rehearsal oleh semua kontestan dan no problem pas rehearsnya. Kalau menurut Dika pasti yang bisa diimprove dari Miss Indonesia sendiri? First of all, absolutely camera needs a lot of work. RCTI please. Kalau buat aku Miss Indonesia itu susah banget nyari tiketnya buat nonton langsung. Buat teman-teman yang tahu gimana cara nonton langsungnya, please komen di bawah. We're desperate. Itu aja sih dari kita tentang Miss Indonesia 2018. Mungkin ini reviewnya agak terlambat ya. Kalau teman-teman mau cek untuk review yang lain tentang Miss Indonesia, teman-teman bisa cek di Indonesian Pageants pernah bahas. Ya, nanti kita link di description box ya untuk video review dari IP. Siapa tahu teman-teman atau teman-teman udah pernah review, just put it down. Teman-teman punya pendapat apapun buat Miss Indonesia, about its event, execution, Q&A, dress, anything, just put it down below. Jangan lupa juga untuk selalu kasih saran video apa yang harus kita bikin nextnya. Don't forget to comment, subscribe, like, share if you want. We'll see you in next video. Bye.